Ini saya dengan Mas Pardi untuk pengiriman Sriping Gedhok. Perjalanan lancar toh Mas? Mas? Alhamdulillah lancar. Ini masih melintasi jalan-jalan di Borobudur, masih arah taman ini, arah Manohara. Mudah-mudahan saja nanti tidak hujan karena di belakang itu bak terbuka. Kita belok ke kiri, ini masih jalan-jalan di Borobudur ya. Ini jalan arah Majaksingi, juga ada Aman Jiwo di sana. Itu gunungnya kelihatan ya. Borobudur itu di Kupeng, gunung yang indah. Sama Punduk Situmbu, ini arahnya Punduk Situmbu ke sana. Ini mobilnya luar biasa, ini kuat, muatnya banyak, dan ini bandel mesinnya ini. Jalanan masih lengang ya, karena ini masih pagi hari, jadi lancar sekali, alhamdulillah nyaman sekali. Area Manohara, Taman Wisata Candi Borobudur. Nah, ini mungkin agak siang nanti mulai rame karena sudah buka tapi masih di halaman ya, belum boleh naik ya. Nah, kita sampai ke base camp. Alhamdulillah perjalanannya lancar ya, tidak hujan. Ini sudah sampai base camp, sudah parkir, sudah mulai menaikkan, dan ini pengiriman ketiga untuk hari ini. Pemuatan hari ini 100 bal untuk pengiriman ketiga. Ini 3 kg, 1 bal 3 kg. Inilah untuk proses pemuatan jet colet. Tasnya pinten, Mbah? Masih 6. Ya, tinggal 6 lagi. Ini 100 bal kali 3 kilo. Antaran ketiga, sudah pulang yang ketiga. Jadi tadi pengantaran pertama itu 150 bal kali 3 kilo. Kemudian ada pengantaran kedua, setengah pickup. Lalu ini pengantaran ketiga, 100 bal kali 3 kilo. Tampung, Mas? Oh, masih yang di dapur. Tasnya pinten, Mbah Amin? 10-an lagi. Ini mendung tapi tidak hujan, malah mantap, sejuk sekali. Semoga hanya mendung tapi tidak hujan. Karena mendung bukan berarti hujan, kata lagu begitu. Ada kicau burung karena ini di desa ya. Ya, suasananya asik ya di desa, jadi masih banyak pohon bambu, rerimbunan seperti itu. Teknik memuatnya harus mengunci satu sama yang lain. Harus dimuat dengan teliti. Satu sama lain kalau bisa mengunci, jadi kalau nanti mobil itu ngeronjal tidak roboh. Oke, selesai pemuatan. Alhamdulillah tidak hujan, Mbak Amin. Pengiriman ketiga nggih, 100 bal niki, Mbak Amin. Ketiga dalam satu hari. 100 bal. 100 bal yang ketiga. Semoga lancar. Amin. Mendung, tidak hujan. Kita akan segera perjalanan ya. Semuanya penggemar jet colet jangan khawatir, kecil dilayani, sedang dilayani, partai besar dilayani. Tinggal proses penutupan terpal, antisipasi ya. Siapa tahu gerimis atau kermun. Besok kita bedol telo toh, Mbah, jadwalnya. Niki pun pinten umure, Mbah, telone, Mbah? Kali bulan. Pohon ketela di belakang rumah. Selain ubinya bisa dimasak, daunnya juga bisa disayur ini. Nek nebas tela dugi pundi mawon, Mbah? Kali Angkrik, Temanggung, Wonosobo. Ya, itulah wilayah-wilayah tebasan ketela untuk pendukung Sriping Gedhok yang peminatnya semakin luar biasa. Ya. Pun nggih, pun siang dhewe sida mangkat nggih. Semangat, Mbak, semangat. Semangat. Siap, Mas? Ya. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sabuk pengaman. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga para sahabat senantiasa dalam keadaan sehat, berkah, manfaat, sukses dunia akhirat. Amin. Kali ini saya mereview tentang pengiriman produk Sriping Gedhok alias jet colet ya. Jadi jet colet itu namanya nama di sini. Kalau di tempat lain orang menyebutnya tetap Sriping Gedhok ya, belum kenal jet colet. Jadi ini sekalian saya sosialisasikan. Kalau ada yang mendengar kata jet colet itu artinya Sriping Gedhok. Demikian sahabat semuanya ya. Sedangkan yang disebut jet colet itu sebenarnya kalau dulu itu masih ada motor bebek yang cc-nya 100 itu ya, itu sebutannya
Jet Cooled ya, Suzuki kalau tidak keliru itu. Ini ceriping geduk disebut Jet Cooled ini secara guyonan barangkali karena ketika digoreng itu ditekan pakai sodelnya atau soletnya itu kan ngulet ya. Jadi dipejet ngulet. Seperti itu Jet Cooled kemungkinan secara guyonan gitu ya. Di tempat lain ada juga yang produk mirip seperti ini rasanya juga mirip atau memang sama barangkali ya. Terutama saya dapati di daerah Purworejo, Kutoarjo dan seputarannya itu ada ceriping seperti ini sebutannya kerupuk upek atau sering disebut juga upek-upek ya. Rasanya hampir sama atau mungkin memang sama ya. Jadi lain lubuk lain belalang, hanya lain sebutan barangkali bisa jadi, tetapi intinya ketela yang diolah dulu, direbus di geduk, baru kemudian diiris, diceriping, digoreng begitu ya. Nah, barangkali ada di antara sahabat sekalian yang pernah mendapati kerupuk yang sejenis ini ya di daerah lain, di daerah Purworejo maupun Kutoarjo atau di tempat lain ya, dan diberi nama upek-upek ya. Mungkin ada yang pernah mendengar. Nah, sebenarnya sama atau beda pengalamannya kalau ada yang pernah mendapat itu bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah Jet Cooled dan upek-upek itu sama, hanya namanya yang beda, barangnya sama atau memang berbeda ciri khasnya begitu ya. Silahkan tulis berbagi di kolom komentar agar semua sahabat bisa tahu apakah sama atau memang berbeda. Kemudian untuk ceriping geduk alias Jet Cooled ini sendiri produk dari home industri Borobudur ya, Sarifah Jet Cooled ini daya tahannya ini cukup panjang ya. Jadi kalau disimpan 1,5 bulan itu masih bagus ya, belum tengik. Kemudian juga masih cukup bagus untuk tingkat kerenyahannya. Yang penting plastiknya itu jangan sampai bocor. Kalau beli 1 bal itu sebaiknya kalau mau ambil itu dipindah ke toples-toples kemudian segera diikat lagi. Jadi jangan sering dibuka plastiknya. Caranya langsung saja dipindah ke toples secukupnya, kemudian diikat rapat lagi, syukur dilapisi plastik kresek yang besar atau disimpan di dalam lemari. Saya juga mau berbagi cerita ini ya sahabat tentang produksi Jet Cooled alias ceriping geduk ini. Jadi karena ini produksinya yang besar, untuk stok ketela itu tidak boleh telat ya, sehingga harus jalan 3, yang di kulkas itu harus penuh, kemudian yang digoreng siap didistribusikan itu juga sudah penuh, dan sudah harus memesan lagi untuk kebun singkong berikutnya, sehingga tidak ketelatan atau istilahnya itu kantu, sehingga sirkulasi putaran harian ketika diambil tengkulak maupun disetorkan ke pedagang yang sudah langganan, atau juga para konsumen yang langsung datang ke sini ini tidak pernah ketelatan begitu ya. Jadi untuk penebasan singkong di kebun-kebun itu biasanya bisa dipanen besar-besaran, kemudian kalau permintaan banyak langsung diproduksi atau diambil secara kebutuhan sampai akhirnya nanti satu kebun habis, dan jelang satu kebun itu sudah habis dipanen itu sudah pesan lagi atau sudah nebas lagi di kebun yang lainnya, sehingga selalu bersambung. Memang harus ubet, teliti, dan perhitungannya harus tepat. Artinya ketika berani memanen satu kebun itu besar-besaran, itu juga harus segera diproduksi habis, karena kalau ketela sudah dicabut, kalau sudah lepas dari tongkolnya itu dari batang utamanya, itu kalau tidak segera diolah juga akan menurun kualitasnya, akan menjadi banger, poyo dan sebagainya, sehingga untuk tembakan seberapa yang akan didistribusikan itu disitulah memanen singkong perhitungannya juga harus disesuaikan. Kadang dipanen sekaligus besar-besaran sampai 1 ton karena memang permintaannya sedang banyak, atau kadang diambil secara bertahap sehingga semuanya efektif dan efisien, tidak ada kerugian yang ditanggung karena stok bahan baku dan belum terdistribusikan. Dengan pengalaman yang sudah bertahun-tahun dan pelanggan yang sudah memang banyak di dalam maupun di luar kota, termasuk orang-orang yang langsung membeli di sini, ini semuanya alhamdulillah berjalan lancar sampai saat ini dan sudah teruji kualitasnya dari waktu ke waktu, komposisinya itu bisa konsisten dan terbukti sampai saat ini masih menjadi suatu kegemaran yang insya Allah akan berlanjut terus ya, karena memang ini tidak membosankan. Selain itu juga aman disimpan dalam waktu yang cukup lama ya, sehingga kalau sudah beberapa waktu tidak makan, ini pasti ingin makan lagi. Jadi ini keuntungannya cemilan yang kering seperti ini bisa disimpan agak panjang, kemudian juga tidak mengenyangkan, sehingga ini bisa betul-betul mengasihkan ketika menjadi cemilan diri sendiri maupun untuk keluarga bersama teman-teman yang lainnya. Semoga tayangan ini bermanfaat, menambah wawasan dan menghibur. Bagi para sahabat yang memiliki informasi seputar dunia kuliner yang menarik, boleh berbagi di kolom komentar, insya Allah saya akan datang mereviewnya. Atau barangkali di antara para sahabat juga memiliki usaha kuliner,
Silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah saya siap untuk mereviewnya. Demikian sahabat tentang pengiriman atau pendistribusian ceripin geduk alias jet cooled ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga sahabat dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat, berkah manfaat, sukses dunia akhirat, amin. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini semakin berkembang lagi dan saya semakin semangat membuat video berikutnya. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.